Iya. Nah, jadi tadi Pak Iskandar bilang dari mana datangnya keberanian? Kenapa judul ini? Judulnya, apakah menurut Pak Ciko tidak berhubungan dengan asuransi atau gimana Pak Ciko? Nah ini kita semuanya mau tahu ini ya. Tadi saya berpikir juga begitu. Ya. Apa hubungannya keberanian sama bisnis asuransi jiwa? Oke. Nah, untuk teman-teman yang menyaksikan juga di Zoom, kelebihan Anda bergabung langsung ketimbang Anda menonton siaran ulangan, teman-teman boleh interaksi. Ya, karena teman-teman kayak Pak Ciko langsung nanya saya nih, apa hubungannya keberanian dengan bisnis asuransi gitu kan? Terus apa yang terlintas di benak dia bisa ungkapkan di sini dan narasumbernya bisa jelasin gitu. Jadi teman-teman yang gabung di Zoom, kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand seperti biasa saja. Zoom-nya anggap aja seperti biasa. Teman-teman boleh lemparkan pertanyaan di kolom chat maupun di langsung buka mic gitu ya teman-teman ya. Oke, menjawab pertanyaan Pak Ciko, emangnya keberanian datangnya dari mana itu penting ya di dunia asuransi. Saya pilih judul ini sebagai inspirasi hari ini karena Pak Ciko, terlalu banyak agen-agen yang mengatakan saya nggak berani prospek. Nggak berani ya takut. Nah, Gitu ya? jadi mereka sebenarnya pengen tahu dari mana datangnya agar kita jadi berani prospek gitu loh. Oke. Iya kan? Saya melihat modal awal dari agen asuransi atau marketing apapun di dunia ini, yang pertama dia harus punya keberanian gitu loh. Bahasa Inggrisnya apa itu? Kamu Keberanian, harus punya courage. courage ya. Artinya bahasa Mandarinnya Yongkan. Yongkan. Luar biasa, kita belajar bahasa juga. Untung Jadi ada gerak kita gerak. benar-benar butuh itu teman-teman. Untuk lakukan bisnis apapun kita butuh yang namanya keberanian. Persoalannya tanda tanya, di mana saya bisa dapat keberanian? Karena waktu saya ikut training, saya dapat pemahaman asuransi begitu bagus, tapi giliran saya pengen janji temu aja sama orang, saya udah takut duluan. Nah, Nggak ada keberanian. Pengen beli, di mana ada jual keberanian, saya pengen beli gitu. sepertinya ini masalah klasik. Karena Klasik, saya kan? sering dengar para agen mengungkapkan komplain seperti ini. Nah, kalau saya tanya Pak Ciko balik, karena kita ini kan dua arah ya Pak Ciko ya. Bapak waktu baru pertama gabung jadi agen, kita flashback ke belakang gitu kan. Ya, Itu saya ingat. di usia berapa Pak? Itu tahun 2007. Usia berapa ya? Usia 60 ya waktu itu ya. Ah, Oh enggak. masa gitu? Usia Mungkin 20, 26 gitu. 26 berarti udah tamat kuliah waktu itu. Pastilah. Nah, pada saat itu, pada saat Pak Ciko itu bergabung gitu kan, apakah langsung berani prospek, berani ketemu orang, berani langsung ngomong asuransi gitu, atau awal-awalnya tuh nggak berani? Karena pengalaman ini juga sangat berkesan. Jadi rasa takut itu ada. Ada ya? Ya. Berarti normal ya kalau misalkan agen-agen baru gabung, kemudian dia ketakutan gitu mau prospek disuruh, lu telepon lah Ya. saudara lu gitu kan. Biasanya nggak takut. Tapi gara-gara ada embel-embel mau tawarin asuransi langsung jadi takut Ya, duluan. karena gitu. ada embel-embel saya mau menawarin sesuatu. Ya. Mungkin perasaan seperti takut tidak Iya. diterima, takut tidak disambut dengan Betul. baik gitu loh. Iya, jadi ketakutan itu yang kita mau atasi teman-teman. Oleh sebab itu, untuk membahas keberanian datangnya dari mana, saya membahasnya terbalik ya Pak Ciko ya. Saya membahas kenapa orang takut. Supaya kalau kita terjawab pertanyaan kenapa orang takut bisa terjawab, maka sisanya adalah keberanian. Gitu. Saya dulu pernah membaca sebuah artikel, keberanian datang dari ketakutan. Luar biasa Pak Ciko. Tapi ya saya setuju. Karena keberanian dan ketakutan itu hal yang sama. Nah, Hal itu yang dia. sama sebenarnya, karena itu adanya di dalam perasaan kan. Ya. Hal itu tidak dari logika melulu gitu. Walaupun ada hitung-hitungan logika, Oke. kalau setelah saya hitung-hitung ini berisiko banget jadi takut misalnya. Oke. Setelah saya hitung-hitung ini masuk akal, saya jadi berani. Oke. Tapi sebenarnya adalah mungkin dari secara hitungan logika misalnya bisa juga memicu kita menjadi punya perasaan Oke. berani dan takut. Tapi berani dan takut sama-sama adanya di perasaan, Oke. bukan di logika kan begitu. Logikanya cuma terpakai untuk hitung-hitungan gitu ya. Jadi Nah, kenapa takut? Begitu. kenapa takut? Yang pertama, saya ingin bahas orang takut itu karena dia tidak tahu gambar besarnya Pak Ciko. Saya kasih ilustrasi. Pada saat saya bawa anak saya sekolah hari pertama, saya nggak tahu kalau Pak Ciko ada menemani menemani anak Pak Ciko waktu pertama kali masuk sekolah Ada. kan
di playgroup ya waktu itu ya. TK dan playgroup. Waktu anak-anak dibawa ke sekolah pertama kali, hari pertama mereka benar-benar masuk sekolah, saya melihat banyak sekali anak-anak kecil nangis. Ya. Seperti itu ya, berarti normal ya. Tapi Jadi anak-anak saya tidak. enggak ya. Dua-duanya. Nah, itu pasti ada pengaruhnya. Kenapa ada yang nangis, ada yang enggak gitu kan. Yang saya mau fokus adalah kenapa ada yang nangis. Oke. Karena mereka takut, Pak Ciko. Takut. Nah, pertanyaannya kenapa dia takut? Jadi waktu itu ada kepala sekolahnya langsung berdiri di depan, Pak Ciko. Dia bilang, Bapak Ibu yang menemani anaknya datang, Bapak Ibu enggak usah khawatir kalau anak Bapak Ibu menangis. Mereka itu menangis karena mereka khawatir, mereka takut. Apa yang akan terjadi mereka nggak tahu, ini mau diapain gitu. Karena ini tempat yang baru bagi mereka. Tapi ini normal, benar-benar normal. Jadi Bapak Ibu jangan ikut-ikutan terbawa perasaan ketika lihat anaknya nangis, apalagi anak pertama langsung pengen bawa pulang gitu kan. Kalau kayak gitu terus kapan jadi sekolah gitu kan. Nah jadi waktu itu saya nangkap sesuatu dari kepala sekolahnya ngomong gitu. Oke. Saya nangkap gini, oh bener juga kalau orang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, dia bisa takut. Kayak kita lewati sungai, sungainya dekat ya, mau nyebrang itu dekat memang, tapi karena airnya keruh, kan kita nggak tahu dalamnya ada apa, betul nggak Pak Ciko? Atau tidak tahu sedalam apa. Sedalam apa, terus di dalamnya ada hewan apa, kan kita nggak tahu. Benar. Maka kita takut. Nah, jadi kalau kita nggak punya gambar yang sebenarnya atau gambar besarnya, sejauh apa kita menjalani asuransi, bisa jadi itu penyebab kita takut. Maksudnya kalau saya ketemu nasabah, saya bakal dijawab apa sama nasabah? Saya bakal diterima atau enggak sama nasabah? Itu menimbulkan ketakutan karena nggak tahu apa jadinya nanti gitu loh. Ya. Jadi bagi saya ketakutan yang datangnya dari sana itu adalah wajar. Jadi teman-teman hari ini kita bahas mengapa orang bisa takut, supaya kita itu feel we are the same. Kita semua sama. Bukan berarti orang yang berani itu adalah orang yang tidak punya rasa takut gitu. Justru mereka sudah selesai. Maksudnya mereka sudah mengatasi rasa takut itu sehingga mereka jadinya berani sekarang. Ya. Sudah ngerti duduk persoalan. Mereka sudah dapat gambar besarnya, Ya. udah nggak takut. Coba kalau kita lihat sungainya rupanya airnya jernih. Ya. Dalamnya bisa kelihatan juga. Terus ada apa di dalamnya? Ternyata dasarnya cuma bebatuan. Berani nggak kita nyebrang? Pasti berani. Jadi berani. Berarti gambar besar membuat kita berani. Solusinya supaya kita menjadi berani, rasa takut itu. Jadi kita klarifikasi. Bagaimana di dalam bisnis asuransi mengklarifikasi supaya dapat gambar besar asuransi? Teman-teman boleh tanya leader gitu. Tanya leader. Tanya leader, karena dia sudah jalani duluan. Kayak sungai tadi dia sudah nyebrang duluan. Oke. Jadi dia tahu di dalam sungai itu ada apa aja. Jadi kita hemat waktu kan. Ketimbang kita takut-takut sendiri. Akhirnya apa? Enggak prospek. Akhirnya enggak nelpon. Akhirnya enggak chatting. Akhirnya enggak prospek gitulah. Akhirnya ya enggak ada hasil gitu. Setelah enggak ada hasil, mikir lagi mau bisnis apa ya gitu kan. Akhirnya ujung-ujungnya kita tetap butuh keberanian walaupun bisnis yang lain gitu kan. Oke. Nah jadi milikilah gambar besar, milikilah gambar yang jelas tentang bisnis asuransi agar waktu kita jalani kita nggak takut gitu. Itu poin 1, Pak. Bagaimana kita tahu apakah itu gambar besar? Makanya saya bilang di bisnis asuransi ini adalah salah satu bisnis yang bisa kita prediksi. Kalau misalkan nasabah bilang dia nggak mau masuk, di dalam sesi handle objection kan kita sudah ada kitabnya. Kitabnya pun sudah ada. Kalau orang tidak percaya sama asuransi, apa jawabannya? Kalau orang tidak punya duit, dia bilang jawabannya apa? Terus dia bilang dia tidak butuh, jawabannya apa? Dia bilang tidak mendesak sekarang, jawabannya apa? Itu sudah predictable. Jadi Tidak ada lagi yang bikin kita shock. salah satu gambaran besarnya adalah memahami cara handling objection. Itu adalah salah satu step ya di dalam Baru salah satu. salah satu step di dalam siklus penjualan. Kalau udah jalan, tapi orang takutnya kan bukan hanya waktu handle objection. Dari mau telepon orang aja udah takut duluan. Jadi gambar besar dalam bertelepon misalnya, itu juga kita prediksi aja. Ya. Bahwa kalau orang bilang asuransi ya saya nggak mau, anggap saja itu normal gitu. Ya. Itu adalah salah satu dari hal-hal yang sudah kita prediksi. Ya. Jadi sudah punya gambar kok itu di dalam pikiran kita.
Ya. Makanya tidak kaget-kaget lagi gitu loh. Jadi tidak terbawa perasaan, tidak takut juga. Ya. Jadi waktu telepon mau bikin janji terus ditolak gitu biasa. Oke. Makanya kalau kita udah atasin ini Pak Ciko, kita jadi agen-agen yang kata orang kok lu berani sih gitu loh. Padahal kita berangkat dari takut juga awalnya. Atau seperti lu semua bisa jawab gitu. Nah itu kan datangnya dari perjalanan kan. Oke. Karena ada poin-poin berikutnya Pak Ciko. Oke, kita lanjut dulu. Yang tadi kan gambar besar ya, poin Satu pertama. ya. Poin kedua dari saya adalah kita terlalu kreatif berimajinasi. Baiklah, saya tadi mencerna sebentar ya. Kok gini namanya kreatif ya, berimajinasi. Ternyata kreatif berimajinasi membuat Anda takut. Iya. Coba Soalnya saya mau dengar penjelasannya nih. Saya bengong sebentar ya. Waktu saya bikin poin kedua juga saya sebenarnya ketawa sendiri sih sebenarnya. Oke, Karena gimana? gini Pak Ciko, pada saat orang sesimpel kita kasih tahu, Pak Ciko sekarang baru join kan, saya kasih tahu duluan ya di depan ini ya, bahwa nanti kalau Pak Ciko telepon, kemungkinan saudara Pak Ciko bisa nolak karena tahu kita mau jual asuransi. Oke. Saya kasih tahu gitu, cuma sesimpel itu. Pak Ciko kreatif, berimajinasi. Waduh, nanti dia putus hubungan sama aku gimana ya? Ya. Terus nanti kalau Imlek dia nggak mau kasih saya angpau lagi gimana ya? Ya. Terus dia bilang kalau dia usir aku nanti gimana ya? Kalau dia bilang dia nggak ada di rumah gimana ya? Gitu loh. Ya. Jadi jadinya itu serem gitu loh. Saking kreatifnya berimajinasi bisa jadi serem. Akhirnya apa? Akhirnya nggak usah telepon deh. Karena kalau supaya gambar ini nggak muncul, supaya resiko ini nggak ada, mendingan nggak usah prospek. Terlalu banyak berpikir akhirnya tidak jalan. Kreatif dia, Ya. terlalu berimajinasi. Ya, akhirnya orang-orang yang terlalu kreatif dalam berimajinasi itu bisa takut sendiri. Tapi Ya. di sebalik itu kalau kita bisa atasi ini teman-teman, justru kita bisa jadi berani. Kenapa? Begitu liarnya fantasi kita, kenapa nggak kita kendalikan? Maksudnya gini, Jadi sebelum bertemu orang atau situasi itu, agen-agen ya pada berpikir macam-macam ya, berasumsi, menghakimi macam-macam betul, orang atau situasi yang bakal dihadapi. Betul. Padahal itu tidak nyata ya. belum tentu gitu Belum loh. tentu ya. Memang itu bisa terjadi, tapi kalau nggak terjadi gimana? Kan gitu kan. Jadi maksud saya kalau memang kita bisa berpikir kreatif, berimajinasi kayak tadi itu, kita ciptakan seseorang jadi sangat menakutkan banget. Kenapa kita nggak ciptakan juga dalam imajinasi kita, ternyata orang itu begitu suportif, Begitu lancar, begitu lancar gitu. indah. Ya. Betul. Jadi kalau memang itu bisa membuat perasaan kita jadi takut dan bisa buat jadi berani, kenapa kita nggak pilih Ya sebaliknya. sebaliknya? Sama-sama kita berfantasi, Benar. sesuatu yang belum pasti juga kan. Dia belum pasti terima, tapi kita andaikan kalau dia terima gimana. Terus Ya. dia belum tentu tolak, tapi kita bayangkan kalau dia menolak gimana. Itu kan namanya kreatif berimajinasi. Nah teman-teman dimanapun Anda berada ketika mendengarkan penjelasan ini, Anda pasti berpikir, apakah ini saya? Apakah ini saya banget? Nah, jadi Anda sudah dapat jawabannya. Iya. Nah, tapi kalau Anda pasti punya pertanyaan, ya, tapi keep dulu. Keep dulu ya. Kita mau Lanjut dengar dulu ya. pertanyaan, apa lanjut 3 poin dulu? Terserah, kalau saya sih prefer kalau teman-teman benar-benar pada satu poin pertama tadi yang tidak tahu gambar besar, dan kedua poin tadi adalah terlalu kreatif berimajinasi. Sampai 2 poin ini adalah hal yang gua banget gitu kan. Ya. Terus sepertinya belum dapat jawaban yang jelas gitu kan. Padahal saya udah jelaskan, tapi misalnya belum terlalu jelas, langsung lempar teman-teman supaya jawabannya langsung tepat sasaran. Nggak sampai lupa juga. Oke, Ada? biar kita nggak buang waktu, catat aja di chat ya. Ya. Nanti dibacakan, Ya. kita lanjut dulu. Ya, saya di sini bisa intip kok chattingan teman-teman kalau ada ya. Oke, Tapi silakan. saya belum menemukan, di sini belum ada yang Ya. chat. Oke, kalau begitu saya lanjut dulu. Poin ketiga ya Pak Ciko, kenapa orang bisa takut? Poin ketiga dari saya adalah pengalaman masa lalu. Trauma gitu? Ya, mirip-mirip trauma gitu. Ya. Pengalaman masa lalu. Mungkin pernah dia itu jadi marketing, dulu entah jualan apa gitu ya. Kemudian pernah terjadi kesalahpahaman dengan saudara sendiri atau customer dia yang di kerjaan yang lama gitu kan. Penolakan itu terlalu menyakitkan bagi dia sehingga dia hari ini dia takut gitu loh untuk Saya mengambil langkah. pernah mendengar teman-teman yang bukan di kantor ini, kantor lain sih. Akhirnya berhenti, tapi komplainnya ini. Komplainnya ini. Nah, jadi nggak berani gitu.
itu menjadi pengalaman dia. Ya. Ke depan itu dia mungkin kalau join lagi di bidang yang tidak jauh dari penjualan, dia akan tersandung di situ. Biasanya Masalahnya begitu. sama ya? Masalah yang sama. Makanya teman-teman, masalah itu bukan untuk dikeluhkan, tetapi dihadapilah. Artinya kalau memang benar itu adalah masalah kita, kenapa kita nggak sembuhkan gitu loh. Kalau itu adalah luka, kan kita terluka nih ceritanya batinnya. Ya sama, nasabah juga bisa terluka batin ketika produk tidak sesuai harapan gitu kan. Apakah produk yang tidak sesuai harapan kemudian dia selamanya tidak mau beli asuransi lagi? Kan Jadi, sayang ya. Sebetulnya ada obatnya, selalu ada jawaban untuk masalah-masalah ini. Ya. Benar ya? Benar. Kalau masa lalu bisa membuat kita takut, berarti masa lalu juga bisa buat kita berani, betul nggak? Ya. Dulu saya pernah sukses. Dulu saya kalau jualan orang dengar langsung suka gitu kan. Ya. Karena saya sudah pernah capai PwC segala macam, hari ini saya join di Panin, saya punya keyakinan, saya berani. Saya prospek juga berani, yakin karena udah sering lah saya prospek itu rata-rata kalau ketemu yang beginian biasa closing gitu. Itu menjadi pengalaman masa lalu juga kan? Ya. Nah, berarti apa solusi dari saya? Kalau pengalaman masa lalu Anda sekarang masih punya masa lalu yang hanya tidak closingnya, maka ciptakan sampai ada closing gitu loh, supaya itu pun jadi masa lalu. Supaya kita punya pilihan, mau recall yang mana? Mau recall yang suksesnya atau gagalnya? Jadi dari kegagalan-kegagalan yang menjadi pengalaman masa lalu, teruskan sampai Anda punya record bahwa Anda sukses, koleksi. Ya. Jadi kalau kita udah koleksi masa lalu begitu banyak, ada yang gagal, ada yang sukses, nanti tinggal recall, mau yang recall yang mana. Tadi dengar Pak Iskandar bicara kegagalan, saya jadi terlintas sebuah quote ya. Maklum lah ya orang yang banyak membaca kayak saya ya. Boleh saya sharing quote-nya? Boleh dong. Jadi quote ini adalah tentang seorang penemu. Kalau teman-teman pernah dengar, namanya Thomas Alva Edison. Oke, itu teman masa kecil saya, Pak. Oh ya. Waktu saya SD saya sering dengar nama dia. Gitu ya. Di buku pelajaran sekolah. Di buku, saya pikir beneran teman masa kecil. Kalau gitu umurnya udah hampir 200 tahun ini. Oke, terus? Nah, jadi quote beliau ini adalah bahwasanya beliau ini gagal 10.000 kali dalam menemukan bola lampu. Jadi dia coba terus ya? Ya, dan apa jawaban beliau? Dia tidak gagal. Dia menemukan 9.999 cara dari bahan-bahan yang tidak bisa untuk dibuat bola lampu. Berarti bagi dia twist ya, artinya kita lihat sih gagal, tapi dia twist bahwa dia berhasil menemukan cara yang salah. Benar, dia justru menemukan jawaban atas apa yang bisa dan tidak bisa, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kalau gitu kan asik ya. Coba kalau kita punya mentalitas kayak Thomas Alva Edison ketika kita prospek, Pak Ciko, betul nggak? Kita prospek 10.000 kali, ya kan? Ya. Sebenarnya apa yang dilakukan Thomas Alva Edison dengan apa yang dilakukan agen asuransi sebenarnya sama. Dia kayak buat eksperimen. Ketemu nasabah, ngomong kayak gini misalnya kan, lakukan coba tes. Benar. Terus gagal, nggak closing gitu. Jadi lakukan lagi percobaan kedua kan gitu. Pengalaman masa lalu itu menjadi acuan ya. Betul. Jadi sebenarnya bagus kalau Anda punya pengalaman masa lalu yang katanya tadi nggak closing, ditolak gitu kan, merasa kecewa juga kan, akhirnya nggak berani hari ini. Maka saran kami adalah teman-teman lanjutkan terus gitu loh. Lanjutkan tapi ubah caranya. Diskusi lagi sama leader, ikut lagi sales clinic, diskusi lagi, lemparkan topik yang Anda ingin dengar supaya kita jadikan bahan podcast lagi, dapat masukan, teman-teman bisa cari lagi di YouTube, Google, itu banyak sumber kan, supaya mencari tahu bagaimana cara yang salah lagi kalau prospek. Kalau nggak closing, saya menemukan cara yang salah sehingga nggak closing tadi, kan gitu. Sehingga kita tahu jawabannya. Ternyata umumnya seperti ini, karena ini bukan ilmu pasti. Kabar baiknya adalah ini bukan ilmu pasti. Sehingga saya melihat ada agen yang dia bebal ya. Dia pengalaman masa lalu banyak yang gagal, nggak closing Pak Ciko. Tapi karena dia terus menjalankannya dengan cara yang salah, tapi ada yang closing loh, walaupun caranya salah. Karena orang ngelihat, gila ini orang, gigi bener gitu loh. Nah, tapi ya itu adalah kabar buruk juga, karena cara salah masih menghasilkan closingan, biasanya dia anggap itu benar gitu loh.
Tapi Oke. kan kita kan mau mendidik GM3 agent-agentnya nggak kayak gitu. Lebih berkualitas. Lebih berkualitas supaya apa? Kalau memang salah ya kita perbaiki. Walaupun setelah diperbaiki belum tentu closing tetap, tapi kan peluang closingnya jadi naik, Pak Oke. Ciko. Supaya Oke. kita nggak habis waktu. Kalau Thomas Alva Edison dikasih pertanyaan, bro, 10.000 kali akhirnya ke 10.000-nya kamu berhasil. Misalnya ke 5.000 aja udah berhasil, lu mau nggak? Pasti dia mau kalau tahu gitu. Mau. Caranya kan gitu kan. Mau. Tapi berhubung waktu itu Thomas Alva Edison mungkin nggak ada mentor yang sudah melakukan percobaan itu sebelumnya. Jadi dia kan yang merintis kan. Ya. Dia coba-coba. Karena ya. tidak pernah dilakukan orang lain. Betul. Coba kalau hari ini kita mau bikin bola lampu lagi dan terus Thomas Alva Edison duduk di sebelah kita. Ya. Tentu dia kasih tahu, nggak usah lagi coba cara itu kan Ya. gitu kan. Ini bahannya. Gitu. Ini saya sudah tahu ini cara yang salah, lu nggak usah lagi gitu loh. Ya. Ini dulu baru kembangin lagi Ya. gitu loh. Saya berharap Pak Ciko, saya berharap teman-teman semua yang bergabung di GAM3, Anda lebih hebat closing dibandingkan leader-leader Anda. Kenapa? Karena leader Anda kan sudah kasih tahu caranya. Otomatis Anda sudah bisa merangkum dan Anda bisa meracik lagi cara yang lebih advance ya, lebih maju lagi gitu. Ya kan, Oke. apalagi anak-anak muda ya. Oke. Nah, ini poin ketiga ya. Teman-teman, dari penjelasan 3 poin itu teman-teman masih ikut ya, masih Ya. follow ya. Sebetulnya saya ketika periksa absensi ini sudah ada 270 peserta. Wow. Dan saya kira ya ada seorang senior ya, Mhm. pakar manajemen senior di Kota Medan juga bergabung dengan Oh kita. ya? Wah, Kita saya tersanjung. sapa beliau lah ya. Jadi Pak Tan, terima kasih bergabung dengan kita ya. Iya. Nah, sambil pantau ya, mudah-mudahan juga bisa sharing petunjuk ya untuk kita. Ya, nah. Oke, kita Iya. lanjut. Lanjut. Oke. Jadi saya positive thinking. Kalau teman-teman tidak lemparkan pertanyaan, hanya 2 kemungkinan kan, benar-benar sudah paham karena penjelasannya jelas, atau benar-benar nggak paham jadi nggak tahu mau tanya apa. Saya sih orangnya optimis, ya kan. Saya merasa penjelasan saya sudah jelas sehingga Ya. tidak tanya gitu kan. Oke. Kalau begitu saya lanjut. Tapi anyway, saya tersanjung Pak Tan bergabung ya, sudah bergabung di Zoom kita. Thank you Nampak Pak Tan fotonya. sudah bergabung. Oke, yang keempat ya Pak Ciko ini ya. Oke, poin keempat. Gimana? Orang bisa menjadi takut karena dia ragu akan kemampuan dia. Karena dia tahu bahwa dia nggak tahu apa-apa soal asuransi. Dan itu wajar kalau dia merasa takut. Kalau dia merasa berani dengan sifat keadaan kayak gitu, itu namanya nekat. Bukan berani, nekat itu. Ragu pada kemampuan Iya. dengan belum punya kemampuan. Skill itu 2 hal knowledge. yang berbeda. Ya. Sudah Jadi- tahu atau belum tahu begitu. Oke, dua-duanya bermasalah. Oke. Kalau misalkan dia belum punya kemampuan itu, ya kan? Dan dia tahu bahwa dia belum punya, Oke. wajar dia takut. Dan dia harus takut. Bagi saya itu wajar. Kalau gitu dia harus cari tahu, dia harus belajar. Ya, kalau yang poin ini gampang. Oke. Gampang diatasi. Kenapa? Ya udah tinggal belajar. Tapi Kan kalau gitu. ragu, Kalau sudah, ragu karena walaupun dia sudah tahu. ini masalah percaya diri. Nah, kalau itu masalah percaya diri, betul Pak Ciko. Jadi Bapak sudah menggarisbawahi di poin keempat ada 2 sub poin ya. Ya. Satu yang memang benar dia belum kuasai yang namanya skill knowledge-nya. Makanya dia takut, gampang diatasi, pelajari skill Oke. knowledge. Yang kedua, dia sudah pelajari tapi dia ragu, Ya. nggak percaya diri. Nah, kayak gini ini saya sih sebenarnya menyarankan teman-teman coba cari tahu, apalagi yang membuat Anda ragu, padahal Anda sudah tahu. Paling-paling Anda bilang begini, ya habisnya walaupun saya sudah tahu Pak, saya sudah tahu cara main unit link, saya sudah tahu product knowledge, saya sudah tahu sih ketemu mau ngomong apa gitu kan. Ya. Tapi berhubung ini bukan bidang saya sebelum ini, kan saya ini backgroundnya adalah misalnya saya ini kan dokter misalnya. Ya. Saya sudah belajar asuransi, saya sudah gabung jadi agent, oke, saya sudah belajar memang, tapi karena ini kan saya nggak pernah yang namanya jadi marketing. Tadi gitu. saya baru Experience. mau tanya soal ini. Jadi ragu ini apakah ada hubungannya dengan background Ya. atau strata sosial? Jadi Bisa. misalnya dia karyawan, kemudian dia bisnis asuransi. Dia bertemu dengan orang-orang yang ya secara atas sosial ya. atau ekonomi ya atau secara pendidikan Ya. di atasnya. Jadi Memang, dia ya. sepertinya minder Iya, benar. atau masalah ego Benar, gitu loh. benar. Jadi kalau bicara percaya diri memang larinya ke sana semua. Ya. Komplikasi sih. Kalau percaya diri ini kan komplikasi.
mungkin experience-nya belum ada prestasi, dia juga jadi ragu kan gitu kan. Padahal kan orang kalau sempat capai PwC, entah gimana dia capai gitu kan. Ya. Produk dia nggak terlalu pintar. Ya. Tapi orang ini pede. Karena prestasinya ada gitu loh. Oke. Jadi dia merasa pede. Ada yang pede karena dia punya pengalaman, udah lama kok di asuransi. Saya sambil merem udah tahu gitu kan. Oke. Dia pede gitu kan. Terus yang tadi strata sosial gitu kan. Oke. Budaya, umur bisa pengaruh. Ya. Karena apa? Misalnya saya terlalu muda misalnya. Saya baru tamat SMA. Katanya boleh join jadi agen. Jadi saya join. Tapi begitu saya sadar yang saya prospek itu adalah orang-orang yang harusnya sudah punya penghasilan dan mereka rata-rata pasti di atas saya. Oke. Saya aja baru coba ini, Ya. kan gitu kan, belum pernah punya penghasilan, baru kali ini saya jadi agen. Nah biasanya kondisi kayak gini kan membuat dia merasa takut kan. Sebenarnya nggak tepat bahwa dia takut bener-bener takut, tapi ragu gitu loh. Nggak pede lah ya, nggak pede gitu loh. Kalau yang ini cara mengatasinya adalah lakukan terus, nggak ada cara lain, lakukan terus. Kenapa? Karena yang tadi itu strata sosial itu akan menyusul, usia juga akan menyusul, pengalaman akan menyusul kalau kita terus bekerja gitu loh. Lakukan terus gitu loh. Yang satu ini nggak ada kayak bicara sama leader supaya pede. Mungkin itu kayak ilusi setelah ketemu leader jadi pede. Begitu bubar dari agent atau dari kantor gitu kan, udah bubar ke kehidupan nyata mau prospek nih. Goyang lagi. Jadi sebetulnya obatnya itu bukan terima motivasi dari leader saja, tapi tetap dikerjakan. Benar. Tetap Nanti, dihadapi. ya, nanti ada dilema Pak Ciko antara teori dan praktek. Ya kan? Karena Ya. secara teori kita tahu pede aja bro. Tapi pada prakteknya gimana lu suruh gua pede? Sekarang aja gua mau melangkahkan kaki aja ragu gitu loh. Jadi teori Oke. praktek seringkali orang bilang beda banget gitu loh. Ini poin berikutnya atau gimana? Enggak, belum. Oke, Masih lanjut ada dulu poin, poinnya lanjut ya. dulu ya. Oke. Oke. Yang kelima sekarang. Ya. Yang kelima, orang bisa menjadi takut apabila dia tidak ada persiapan. Persiapan. Yang ini juga gampang kita atasi. Kalau kita tahu persiapan itu penting, kalau kita nggak punya persiapan kita bisa takut, ya persiapan. Ilmunya, pengetahuan, produk, Apapun itu, apapun ya, termasuk mungkin pakaian, penampilan ya. penampilan, ya kan. Terus juga kira-kira orang yang kita mau temui, kita persiapkan dulu ini orang yang mau kita jumpa itu umur berapa, tahu nggak dia punya anak berapa. Kalau sebanyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita persiapkan di depan, itu meningkatkan keyakinan diri juga sih. Ya. Jadi kita bisa atasi ketakutan kita kalau kita memang benar-benar mempersiapkan dengan baik. Misalkan orang disuruh bicara di depan publik ya, Ya. sudah dijadwal. Oke, sudah dijadwal. Pak Ciko, hari ini Bapak adalah pembicara utama. Hari ini Bapak dapat topik ini misalnya dapat topik gitu kan. Oke. Yang akan jadi audiens adalah para pengusaha sukses di Kota Medan misalnya. Wow. Terus Pak Ciko harus deliver speech memberikan pidato dalam bahasa Inggris misalnya. Wow. Terus Pak Ciko satu sisi merasa senang karena ini adalah peluang. Satu sisi tentu adalah sesuatu yang mengerikan juga kan. Kalau jadi saya bisa ke CP langsung beli jas baru, nggak mau pakai jas lama ini. Iya, kenapa? Karena kita takut nanti nggak imbang. Ya. Nah, takut kan. Jadi atasinya adalah persiapan gitu loh. Sepatu baru, jas baru. Bila perlu pinjam juga nggak apa-apa kalau nggak sempat beli. Beli kelamaan kan. Pak Iskandar ada bawa jas nggak di mobil? Ada. Coba tes dulu. Begitu oh cocok ya. Kebesaran rupanya. Tapi Pak Iskandar ketika bahas poin ini, saya selalu ingat pengalaman sendiri. Jadi ternyata host ini juga agen asuransi ya teman-teman. Kita satu bidang ini. Saya mau cerita ya, minta izin cerita ya. Silakan. Tentang persiapan. Oke. Jadi bertemu nasabah, saya kira nasabah ini penting gitu loh. Oke. Saya anggap ya, artinya saya anggap penting. Kenapa? Strata sosial pasti ya, pengusaha di atas saya. Oke. Gara-gara mau ketemu, tapi persiapan kurang mantap. Jadi apa yang kurang mantap? Saya belum cukuran, lupa. Oh, oke. Padahal Jadi- itu bisa juga seksi ya. Nggak tahu. Kalau brewoknya kayak orang barat sih seksi ya. Tapi kalau brewok tanggung itu kumal namanya.
Nanggung ya dia ya. Jadi dulu di kantor lama, di sebelah itu ada gang, ada Oke. toko kelontong. Oke. Saya jalan ke sana, beli alat cukur. Cukuran baru berangkat. Oke, itu bagian dari persiapan ya. Ya, dan kedua masalah cukur-cukuran juga. Oke. Kasus yang kedua ya, wah setelah berkaca, bersisir ternyata tetap aja jelek ya, rambutnya berserak. Saya pergi pangkas habis 50.000. Oke. Tapi itu bagus kan? Akhirnya bagus. Jadi mendukung kepercayaan diri saya. Ya. Berarti Pak Ciko juga setuju dong ya bahwa penampilan itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Ya. Setuju ya? Jadi saya paling suka bagian penampilan ini juga yang sering saya sharing ke teman-teman kita gitu loh. Dan itu adalah bagian dari persiapan. Betul. Apalagi tadi kalau PR-nya adalah berbicara di depan orang-orang pengusaha sukses di Ya. Kota Medan dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya. Mungkin 1 minggu sebelumnya Pak Ciko sudah ngajak saya ngobrol bahasa Inggris Ya. sebagai persiapan pemanasan Ya. pemanasan dalam bahasa Inggris gitu kan. Ya. Supaya nanti waktu bicara di depan udah lancar gitu. Ya. Karena sepintar-pintarnya kita bahasa Inggris, kalau kita udah lama nggak pakai pun mungkin bisa macet-macet gitu kan. Ya. Akhirnya harus dilatih. Jadi teman-teman tidak usah terlalu terbebani dengan saya kalau gitu saya persiapan dulu deh, akhirnya nggak prospek-prospek. Ada satu hal yang penting tentang persiapan, tapi Ya. coba Pak Is dengar ya. Ya. Katanya orang-orang sebelum membeli produk Anda, people buy you first. Is that Ya, right? sangat setuju. Ya, sangat setuju. Ya. It is right. Ya, I agree. Ya. Ya. So, Orang membeli Andador ya, ternyata Anda dijual ya. Gitu. orangnya Gimana, not for, Pak Is? orangnya not for sale, tapi mungkin figurnya itu orang buy in atau enggak gitu. Orang terima atau enggak gitu loh. Jadi istilahnya produk nomor 2, tapi orang ini bagaimana nomor 1. Itu saya sangat setuju, karena teman-teman coba bayangkan saja kalau ada orang datang ke rumah Anda, mungkin Anda kenal atau tidak, tapi setidaknya Anda akan lihat dulu kesan pertamanya, betul nggak? Oke. Apakah orang ini mencurigakan atau enggak gitu loh. Ya. Kadang-kadang bukan soal dia rapi saja, Ya. kalau dia itu saya nggak jelas itu siapa, walaupun dia rapi saya tetap curiga. Oke. Dan bagi saya nasabah pasti begitu juga kan. Oke. Tapi oke. bayangkan kalau kita nggak rapi, makin curiga. Ya. Ya. Jadi sebetulnya ini menambah persentase keberhasilan. Iya. di Apa yang lapangan. kita bisa tingkatkan ya kita tingkatkan. Itu bagian dari persiapan kita. Saya nggak menuntut kita itu harus sempurna. Kamu udah pelajari nggak 4 kepribadian gitu kan? Iya. Nanti kalau Anda ketemu yang jenisnya melankolis, kamu harus siapkan begini. Udah dipersiapkan belum? Ya saya kira saya sudah persiapkan Pak. Oke, tapi kamu lihat dulu, cek sekali lagi gitu. Jadi malah jadi takut gitu kan. Saking apa? Saking khawatirnya soal persiapan ini gitu loh. Ya. Saya nggak mengatakan persiapan ini untuk membuat kita malah takut. Tapi justru saya minta teman-teman melakukan persiapan supaya berani, bukan takut. Ya. Artinya supaya pede gitu kan, bahwa oke, saya sudah tahu kira-kira nasabahnya, saya sudah tahu dia kisaran usia berapa, dia punya anak ya kan, rumahnya di mana, saya udah tahu lah kira-kira keadaan ekonominya kayak apa. Oke. Nah, saya asumsi misalnya dia udah punya asuransi gitu kan, seandainya dia punya asuransi, jadi saya punya skenario di pikiran saya. Itu bagian dari persiapan. Oke. Saya punya skenario, jadi tidak ada lagi yang membuat saya shock. Jadi orang bilang apa? Kok Bapak jadi agen asuransi kok orangnya pede banget ya? Terus Bapak kok bisa jawab semua ya? Ya. Itu padahal bagian dari persiapan. Bagian dari persiapan. Lama-lama kalau orang-orang yang sudah luar biasa gitu kan, kayak Pak Tan lah, tiba-tiba disuruh bicara, bukan problem untuk dia kan. Tapi kalau kenapa? Karena perbendaharaannya sudah tebel gitu loh, kamusnya sudah cukup tebel. Jadi teman-teman yang mungkin agen baru, kamusnya kan masih tipis nih, Ya. tapi kan bisa dipertebal. Oke. Melalui pengalaman-pengalaman leader, pengalaman-pengalaman kolega, teman-teman agent yang lain, juga ikut-ikut training gitu kan, itu bisa mempertebal kamus gitu loh. Cuma pertanyaan saya, kamusnya kalau sudah tebal, itu dipakai atau enggak? Ya. Itu yang penting. Itu yang penting. Jangan-jangan ilmunya disimpan Iya, gitu. lama-lama kalau kita pakai terus, ini kamus bisa kita pertebal sendiri. Ini tebal, makin tebal sendiri, dan ini di luar kepala loh, kayak enggak dibuat-buat, maksudnya enggak kagok gitu waktu ngomong, ngalir aja lancar. Kenapa? Karena udah biasa. Nah, karena udah biasa kita bilang apa? Kamu cocok jadi agen asuransi. Wajar kamu sukses. Saya dengar kamu ngomong lancar banget. Kamu yang pinter. Kamu memang bakat. Kalau saya nggak bisa.
Sebenarnya ada prosesnya. Betul. Saya ini pendiam loh Pak Ciko. Ya, gitu ya. Ya, saya berusaha percaya sih. Saya praktekin ya, saya diam. Saya pendiam. Ya, habis waktu Pak. Oke. Oke. Nah, teman-teman sampai di sini apakah ada yang mau ditanya enggak? Ya, sampai di Saya sini. lihat masih belum ada ya di kolom chat ya. Oke, ada berapa poin lagi Pak? Poin saya paling 2 lagi lah ya. 2 lagi ya, waduh. Sebenarnya poinnya terakhir, cuman saya poin terakhirnya lagi adalah yang solusi dari saya ya. Ya, Poin terakhir kenapa orang takut adalah salah paham. salah paham. Salah paham. Jadi gini, saya itu pernah ngelihat orang yang hampir mirip kayak yang tadi, terlalu banyak imajinasi bahwa nasabahnya bakal marah, bakal begini, serem gitu kan. Itu kan salah paham. Tapi salah paham ini kan ada positifnya Pak Ciko. Dibalik. Karena apa? Karena dia terlalu banyak mungkin mendengar informasi yang salah. Ya. Salah paham. Saya dengar kata orang asuransi itu serem. Nanti kalau klaimnya nggak dibayar, lu dikejar-kejar. Kata orang kalau lu jadi agen, lu harus standby 24 jam sehari. Ya, Karena nasabah itu kalau sakit, dia suruh lu datang ke rumah sakit loh. ya, Lu harus temenin dia. ya, Apakah itu benar? Kan sebagian besar mitos kan. ya. Itu Saya pernah dengar juga. bagian dari salah paham menurut saya. Karena kesalahpahaman itu kita pelihara, kita nggak klarifikasi, itu menumpuk jadi kamus juga, tebal juga. Kita Kalau udah tebal, itu jadi momok, ya kan? Ya, kita yakin itu benar gitu. Kita yakin itu benar, pada salah paham. Oke. Tapi sebaliknya, kesalahpahaman yang terbalik itu membuat kita jadi pede, berani. Ya kan? Buktinya ada orang yang punya paham yang salah, namanya salah paham. Pahamnya salah, akhirnya melakukan yang salah tapi dianggap benar. Berani nggak orang-orang kayak gitu? Berani aja. Berani, mati pun berani. Ya. Kenapa? Ada pahamnya gitu loh. Jadi artinya gini, terlepas dari pahamnya salah atau benar, pemahaman itu bisa bikin orang takut, bisa bikin orang berani. Bagi saya, di dunia asuransi itu kebanyakan paham yang salah yang bikin orang takut. Ya. Kalau pahamnya benar, nggak ada yang ditakuti. Oke. Karena bisnis asuransi kenyataannya adalah membantu orang. Bisnis asuransi kenyataannya adalah membuat orang terlepas dari bencana finansial ketika terjadi resiko kehidupan. Nah, Itu yang benar. Nah. Kenapa bisa terbalik sampai kita itu kayak seolah-olah ini adalah bisnis yang paling susah. kalau membantu orang kenapa takut? Nah itu, karena pahamnya salah. Oke. Dia merasa dia butuh bantuan nasabah. Oke. Pahamnya salah. Saya butuh bantuan nasabah supaya dia jadi nasabah, supaya saya terangkat ekonominya. Itu paham salah. Jadi solusinya bagaimana? Jadi solusi saya adalah rasa takut itu bukanlah sesuatu yang harus kita hindari, tapi kita perlu arahkan saja Pak. Seringkali kita berulang-ulang sudah mengatakan, kalau kita takut mau prospek, kita takut ya kan, pakailah rasa takut itu ke arah yang tepat, bukan arah prospeknya yang kita takuti. Tapi kita takut kalau misalkan kita nggak bisa angkat derajat ekonomi keluarga kita. Kita takut kalau saya nggak bisa berikan penghasilan yang layak untuk keluarga saya. Saya takut kalau saya nggak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak saya. Saya takut, sehingga saya berani prospek. Arahkan saja gitu loh. Karena kalau kita suruh jangan takut itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Bagi saya motivasi ini begitu besar. Jadi Ya. takutlah tidak dapat memenuhi tanggung jawab cinta. Ya, Wow. takutlah Anda nggak bisa penuhi janjimu kepada keluargamu. Saya sih berpikir seperti ini. Teman-teman, dimanapun Anda berada, apakah Anda berpikir seperti ini? Ya. Apakah Anda takut karena hal-hal seperti ini atau tidak? Coba kita renungkan bersama. Coba kita renungkan ya. Pak Iya. Iskandar ajak merenung ini. Tapi memang kalau dipikir-pikir ya tidak jauh-jauh dari sana kan Pak Ciko. Artinya orang takut, kadang-kadang berdasar. Ada dasarnya tapi dasarnya salah. Bisa juga orang berani karena dasar yang salah juga. Bagi saya takut karena tanggung jawab cinta itu lebih menjadi motivasi yang besar. Iya. Jadi rasa takut ini diperlukan Pak Ciko. Ya, Jujur saya bilang rasa takut ini perlu kita pelihara, tapi diterapkan di tempat yang harusnya kita takut. jadi saya dapat sebuah gambaran besarnya. Jadi Ya. kalau kita menyelesaikan tanggung jawab besar, kita Ya. melihat
masalah yang lebih besar. Ya, Hal-hal remeh atau hal-hal yang kecil di belakang itu otomatis selesai. ya, Jadi kita akan cari tahu bagaimana caranya supaya betul, bisa, betul. bagaimana caranya supaya Ya, lancar, betul. atau tidak takut gitu ya Pak. Ya? Betul. Jadi ada satu yang saya baru teringat ya. Kalau Pak Ciko pernah nggak dulu waktu kecil, kan katanya sakit perut, Ya. pegang batu kan. Pegang batu. Pegang erat-erat gitu kan, kantongin atau apalah gitu kan, Saya supaya nggak pernah. atau cubit tangan. Kan sakit perut nih, cubit tanganmu sendiri gitu kan. Sakit perut ya pegang perut ya. Tapi Pegang perut, itu itu kan zaman reaksi. yang berbeda saya rasa ya. Itu milenial yang berbeda. Itu lebih ya. kurang 100 tahun yang lalu mitos mengatakan begitu. Mungkin. Ternyata mereka itu mengalihkan perhatian. Jadi rasa sakitnya itu dia mau buat rasa sakit di tempat lain yang lebih sakit gitu loh. Jadi Seperti tangan yang sakit gitu. artinya dia merasa oh ini jauh lebih sakit. Jadi ini nggak seberapa. Ya. Jadi maksudnya kalau memang kita itu takut ditolak nasabah, harusnya kita punya rasa takut yang lebih besar, yaitu anak kita ditolak di sekolah yang baik, Wow. di sekolah yang mahal. Jangan sampai anak kita ditolak di sana, kan gitu kan. Sekolah itu bagus gitu loh, tapi Ya. karena kemampuan ekonomi tidak memungkinkan sehingga kita terpaksa mengurungkan niat anak kita. Nah, Ja- anak kita ditolak di sekolah itu karena kita nggak cukup mapan gitu misalnya. Ya. Itu kan ketakutan yang lebih besar harusnya. Ya. Dan harusnya kita itu ketakutan bisa mengalahkan ketakutan kecil-kecilan kayak takut prospek gitu kan. Ya. Itu kan takut yang lebih kecil. Ya. Harusnya kita terobos itu. Karena ada jauh lebih besar lagi yang perlu kita takuti gitu loh. Nah, itu mungkin salah satu tips. Ya, sebenarnya ini menjawab begitu banyak hal ya. Kalau saya sih sangat jelas. Tapi bagaimana dengan teman-teman? Nah, teman-teman masih ada tentang solusi? Ya, solusi saya di situ, tapi saya punya satu kegalauan hati Pak Ciko. Apapun yang kita bahas selalu yang tadi ya, hal yang tadi kita sempat pending sebentar antara teori dan praktek. Nah, itu Karena kan kita bahasnya enak ya, ringan. Alah Pak Ciko kan udah PwC, udah biasa lah, closing juga pernah closing case gede gitu loh. dia. Ya. Karena jawaban dari antara keberanian dan ketakutan dan bagaimana cara mengatasinya. Akhirnya ujung-ujungnya ini semuanya jadi segudang teori gitu. Betul, betul, Nah, persiapan, Ya. belajar, skill dan lain-lain. betul. Nah, saya sering melihat teman-teman agent ya, Ya, yang dari baru, mungkin yang senior juga ada agent lama. Nah, belajar juga sudah banyak Ya. gitu loh. Mungkin kalau action tidak tahu lah ya. Kadang-kadang mungkin ketemu masalah baru datang, oh kita tahu, oh orang memang ada action gitu. ya, Tapi sebetulnya ada dilema yang lain tentang mau belajar sampai kapan gitu loh. Teorinya mau dikumpulkan sampai kapan? Iya. Prakteknya bagaimana? ya. Mana duluan ya? Nah itu, Praktek, teori, praktek. ya. Padahal ya teori yang kita pelajari adalah hasil praktek-prakteknya orang terdahulu dijadiin teori. Ya, Padahal, tapi kita hari ini kalau nggak ada teorinya, kapan bisa kita praktekin orang kita nggak tahu apa-apa. Jadi sebenarnya betul pertanyaan Pak Ciko, teori atau praktek duluan gitu kan, yang benar itu kayak apa? Ayam atau telur gitu kan, kita nggak tahu. Nah Karena- sekarang berhubung kita cuma berdua Pak Ciko. karena ada orang di dua sisi ini, orang yang percaya bahwasanya teori itu harus lengkap, prakteknya baru bisa benar. Tapi ada orang yang di sisi lain, bahwasanya teori itu ala kadarnya saja, tapi yang penting actionnya Yang penting dibanyakin, action ya, prakteknya praktek. dibanyakin. Dan baru ada hasil kan gitu ya Ya. katanya. Teori terus belum tentu ada hasil kan. Ya, jadi plus minusnya ini bagaimana sebetulnya? Nah, supaya saya ini tidak bicara hanya saya dan Pak Ciko, saya pengen minta pendapat teman-teman dong yang ada di Zoom gitu kan. Anda kan sudah masuk nih, coba kasih pendapat. Kalau menurut Anda teori sama praktek mana duluan? Berarti Bu Rita Masli tidak menyimpulkan mana duluan yang benar ya. Yang penting yang Ibu Rita Masli sudah jalani adalah praktek dulu kemarin gitu ya. Oke, itu yang Ibu Rita Masli jalani. Enggak apa-apa. Di sini enggak ada salah benar. Nanti saya juga akan kasih pendapat saya. Oke. Ada yang lain, teman-teman yang lain, bahwa teori itu tetap dibutuhkan, walaupun ada orang yang merasa dia tidak pakai teori juga bisa dengan praktek-praktek yang dia lakukan. Tapi menurut Pak Chandra, silakan saja. Tapi kan itu belum tentu dia bisa terapkan ke orang lain nantinya. Supaya ada guideline. Betul. Nah kemudian juga
Mungkin dia bisa terapkan praktek yang dia lakukan selama ini kepada orang-orang yang sudah dekat sama dia. Dia nggak tahu lagi berikutnya kayak apa gitu loh, kalau dia nggak belajar teorinya gitu ya. Ya. Oke, siapa lagi Pak Ciko? Ada lagi teman-teman yang mau beri pendapat, coba saya tunjuk ya. Tunjuk aja Pak. Oh, saya tunjuk aja ya. Bu Aswan ada? Ada, ini saya lihat namanya ada. Ada ya? Aswan. Halo Aswan. Aswan ada? Kita tunggu Lagi sebentar sibuk ya. Dia di rumah sakit, mungkin nggak terlalu nyaman ya. Gitu ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi saya pengen tahu dong Pak Ciko, kalau menurut Bapak gimana tuh? Teori dan praktek. Ya, saya dengar beberapa opini teman-teman. Kalau menurut saya keduanya itu perlu bersamaan. Berarti tidak ada mana yang lebih penting. Ini bukan plus minus mana yang harus berat sebelah. Oke. Jadi ini harus jalan bersamaan. Oke. Nah, karena kalau praktek melulu, orang-orang cenderung bisa melenceng Ya. atau kehilangan arah. Ya. Tapi kalau dia punya teori yang sepadan dengan prakteknya, actionnya, dia bisa tetap on the track atau sesuai jalur menuju target, gitu loh. Nah, dan satu hal yang lain dia bisa menduplikasikan ke orang lain. Nah, jadi memang kedua hal ini harus seimbang. Jadi bukan soal mana yang lebih penting, keduanya sama pentingnya. Ya. Nah, harus seimbang. Oke. Gitu kira-kira sederhananya. Gitu ya. Oke, kalau Pak Ciko mungkin membahasnya dari sisi kadarnya mana lebih penting, sama-sama seimbang kata Pak Ciko. Ya. Kalau saya kasih pendapat juga ya Pak. Saya nggak bahas dari kadar, tapi mana duluan. Oke. Saya punya pendapat, saya nggak bilang saya benar ya. Saya bilang, menurut saya Anda lebih harus dahulukan teori. Mengapa? Karena kalau kita ada teori sebagai guideline, waktu kita praktekin, mungkin ada hal-hal yang sedikit berbeda di lapangan pelaksanaannya dibandingkan teori yang kita belajari. Ya. Tapi sebagian besar karena teori ini sudah dihasilkan oleh orang-orang yang sudah melakukannya terlebih dahulu, maka kita menghemat waktu banyak Pak Ciko. Benar. Banyak waktu yang kita hemat untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang nggak penting. Ya. Karena udah jelas cara menemukan bola lampu tidak boleh pakai cara ini misalnya. Ya. Tapi kita coba-coba sendiri, praktek terus. Akhirnya kesalahan-kesalahan Thomas Alva Edison kita ulangi lagi. Jadi kita nggak ada shortcut jadinya. Padahal teori itu dibuat supaya kita bisa lebih cepat lagi, menghemat waktu, lebih efisien, benar. lebih efektif. Oleh sebab itu, tapi benar kata Pak Ciko, saya setuju juga bahwa kadarnya sama penting. Kenapa? Kalau kita belajar terus teori, nggak pernah kita praktekin, bagaimana kalau Anda dapat teori yang salah? Apakah Anda tahu? Ya. Tidak bisa membuktikan teori itu. Betul. Jadi maksud saya adalah kalau leader Anda bilang asuransi itu gampang, jangan percaya. Ya. Praktekin. Praktekin ya. Praktekin supaya Anda tahu ternyata memang gampang kan gitu ya. Benar. Memang gampang. Nah, jadi Anda buktikan sendiri kemudian Anda lihat, oh ternyata benar nih gitu loh. Kalau Anda sudah setuju sama teori tersebut, maka Anda bisa wariskan lagi ke tim Anda berikutnya gitu loh. Jadi teori itu sebenarnya dibuat oleh orang-orang yang sudah praktek sebelumnya. Nah, setelah itu barulah kita tinggal kembangkan dari teori yang sudah ada gitu loh. Sehingga pada ujung-ujungnya Anda bisa menciptakan teori lagi. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya itu legacy loh. Ya. Teori itu legacy orang gitu bisa loh. menikmati pengalaman kita. Betul. Jadi orang itu akhirnya mendapatkan satu kayak manfaat. Esensi. Iya, bahasa Indonesia. Intisari. Jadi teori itu kayak intisari pengalaman-pengalaman. Jadi kalau misalnya teori asuransi kayak apa gitu kan, itu sudah hasil dari bertahun-tahun gitu loh. Jadi Anda nggak usah jalani lagi kesalahan-kesalahan yang serupa. Itu pentingnya teori. Jadi nanti akan beda ketika orang start dari praktek. Bu Rita Masli sebenarnya kalau saya dengar tadi cerita dia bahwa dia praktek langsung gitu kan. Bagi saya pasti leadernya Ibu Nurni walaupun tidak ada training-training formal waktu itu langsung diajarin Bu Nurni itu teori juga. Ya. Cuman Bu Nurni menjelaskan teorinya secara langsung, tidak dalam format training. Ya. Tapi sebenarnya Bu Nurni juga memberikan teori. Coba kita klarifikasi, Bu Nurni, apakah Bu Nurni memberikan pengetahuan itu bukan bersifat teori waktu itu?
Atau memang nggak pernah ajar teori sama sekali? Iya, karena dulu ya saat waktu Bu Rita mulai nggak ada training selengkap ini gitu ya Hmm. kan. Apalagi di zaman saya, zamannya Ibu Tio, mana ada training-training. Saya startnya juga langsung di Berapa lab tahun yang lalu itu waktu itu yang belum ada training-training lengkap? Kayaknya 25 tahun yang lalu ya. Bisa Oh, jadi. Bisa jadi ya. oh, kalau saya kan tahun 98, 97 ya. Nah, itu kan udah 24 tahun itu. Oh, benar ya tebakan saya. Ya. Jadi kita bisa, Pak Is juga kan kalau dulu ya. Saya dulu tahun hampir 2000-an memang saya pernah join di asuransi yang secara tidak serius ya, jadi agen gitu kan, sambil kuliah gitu. Memang benar Bu, cuman waktu itu saya termasuk generasi barunya di sana, ada training Bu. Nah itu teorinya banyak sih, ada training. Iya, kalau saya waktu itu mulai nggak ada trainingnya, langsung. Oh ya, ada orang mau jual, leader kita bawa ya seperti Pak Is ngomong loh, maksudnya ya di waktu di lapangan itu dia kan menjelaskan produk, ya kan. Kita kan melihat, kita kan mengamati gitu loh kan, dan kita tiru gitu. Itu kan bagian dari sebetulnya teori, tapi diterapkan langsung di praktek. Kan? Oke. Jadi maksudnya Ibu Nurni memberikan teori-teori dalam bentuk yang tidak formal, bukan dalam bentuk training gitu kan. Waktu rekrut juga pasti kan kasih tahu, asuransi cara kerjanya gini, gini, gini kan kasih tahu. Teorinya diberitahu di depan gitu kan. Iya, jadi kan dulu saya juga mulainya itu dibawa seperti itu. Jadi waktu zamannya Bu Rita kayaknya 2009 atau 2000 berapa ya? Kayaknya masih belum ada kelas training selengkap ini. Kalau sekarang ini kita Senin Sabtu gitu kan. Terus ada training-training dari Jakarta gitu kan. Ya. Akhirnya sambil dilengkapi makin yang apa yang kita di lapangan itu kita belajar dari teori imbangkan gitu. Iya, setuju. Oke. Terima Karena kasih. saya rasa memang harusnya seperti itu deh. Kalau kita terlalu banyak belajar teori, contohnya lah misalnya yang kita sehari-hari lakukan lah, kayak masak. Saya sebetulnya tidak tahu sama sekali loh. Kan dulu baca-baca, kumpul-kumpul resep, tapi nggak pernah turun tangan. Praktekkan ya. Jadi nggak tahu kan ini bahannya apa nggak. Tapi kalau kita praktek, ya udah salah. Oh ya ini keasinannya. Berikutnya ya kita kurangin garam gitu kan. Lama-lama kan menjadi sempurna gitu. Ya. Oke. Itu aja Bu Nurni? Iya. Oke, terima kasih Bu Nurni. Jadi sepertinya Pak Is kita juga sudah sampai di penghujung sesi ya. Ya. Cuma saya kira kita punya sebuah kesempatan yang bagus ya. Saya juga tidak ingin menyanyiakan kehadiran seorang yang senior pakar manajemen di Kota Medan. Saya mencium bau-bau mau menodong orang nih ya. Iya, jadi kesempatan ini sayang tuh dilewatkan. Mungkin Pak Tan boleh memberi tanggapan ya. Kurang lebih 5 menit lah ya Pak Tan ya. Pengalaman berharga beliau ya. Sekalian jadi penutup ya Pak Is. Ya. Oke, Pak Tan semoga berkenan. Coba Pak Tan ya sharing pengalaman Pak Tan untuk kita semua. Silakan Pak Tan. 5 menit bagi saya itu nggak cukup. Nanti kita atur satu sesi Pak, 1 jam. Mungkin 5 jam kali ya. Itu tadi mengenai praktek dan teori. Ini pertanyaannya itu masih perlu diperjelas. Ya. Didahulukan atau duluan ada? Kalau duluan ada. Tadi pertanyaannya sih didahulukan. Didahulukan yang mana? Kalau didahulukan pasti teori. Tapi kalau mana yang duluan ada adalah praktek. Jadi orang praktek dulu belum ada teori, dia praktek dan berhasil itu dijadikan teori. Teori, betul. Ya, jadi tergantung pertanyaannya. Jadi yang duluan ada atau apa yang diprioritaskan, gitu kan? Oke. Sekali lagi yang duluan ada itu adalah praktek. Tapi kalau yang didahulukan ya itu harus diprioritaskan itu adalah teori. Tanpa teori
Ya, seperti Pak Is bilang tadi, teori itu adalah orang-orang yang sudah berhasil. Itu keberhasilan itu dicatat, maka dijadikan teori. Jadi saya ikut tadi nggak dari awal ya, mungkin sudah mulai mengenai rasa takut. Saya selalu setuju kalau rasa takut itu ada baiknya. Ya. Ingat ya, rasa takut itu ada baiknya. Memang orang bilang, ngapain takut? Takut itu nggak baik. Tapi kalau kita nggak pernah takut apa? Takut gagal, misalnya ya. Jadi menurut seorang pakar, dia bilang kita ada berapa ketakutan lah. Takut akan kemiskinan, takut akan kegagalan, takut akan ketidakpastian, takut akan perubahan, ya, dan ketidakpastian. Itu semua ada. Jadi takut itu baik nggak? Kalau saya diminta untuk bicara di depan banyak orang, saya bilang, saya nggak mau, saya takut. Nah, kenapa kamu takut? Nah, karena sesuatu hal kamu takut, itulah dipelajari. Karena takut itu bisa jadi positif. Ya. Kalau orang nggak pernah takut, ya, terus tancap gas saja, itu bisa bahaya. Jadi takut itu ada baik. Beberapa hal yang tadi saya dengarin tentang satu lagi adalah kita punya file banyak di kita punya pikiran. Ya, filing ya, tahu ya, filing. Kalau kita dulu belum ada komputer kan kita file, kita punya surat-surat itu kan di map itu ya. Arsip, itu file. Ya? Arsip. Nah, sekarang ini kan kita file di kita punya komputer. Nah, jadi kita mau melakukan sesuatu itu, kita keluarkan file apa? Jadi di situ ada negative file, ada positive file. Jadi kalau kita keluarkan yang positive file, itu berarti Anda cenderung bisa lebih cepat berhasil. Saya selama setahun ini, baru tadi siang ada orang puji saya dari Tanjung Balai, dia bilang, Pak Tan, saya salut ini kok sudah usia sebegini masih bisa mengikuti perubahan dari offline menjadi online. Bapak tetap itu tiap bulan itu ada kegiatan. Ya, jadi itu apa sebabnya? Karena kita ini coba menyingkirkan prasangka buruk sehingga kita bisa keluarkan kita punya bakat. Saya pikir ini adalah satu hal yang penting ya di training saya. Itu nanti di hari tanggal 8 nanti itu saya akan bahas mengenai itu. Bagaimana kita menyingkirkan prasangka buruk sehingga kita bisa keluarkan kita punya bakat. Kalau prasangka buruk itu nggak kita singkirkan, bakat kita itu, talent kita itu sebanyak apapun tidak bisa dikeluarkan. Karena kita terlalu takut atau terlalu worry terhadap penilaian orang lain. Oh, nanti saya dinilai seperti begini, saya dinilai seperti gitu. Jadi tadi juga dibahas ya oleh Pak Iskandar dan Pak Ciko. Jadi saya pikir bagus sekali ini sesi hari ini ya. Jadi kesimpulan saya itu adalah kalau Anda mau lakukan sesuatu, keluarkan file yang benar. Kalau terlalu banyak consideration, terlalu banyak mempertimbangkan ini itu bukan nggak baik. Ya, bukan saya itu pesimistik, tapi itu adalah kenyataan. Perlu ada kekhawatiran. Itu kekhawatiran tidak bisa kita hindari. Nah, tapi kan selalu kita bilang, kalau Anda mau pergi mau prospek, kan pikirannya itu terus nanti kalau dia tolak bagaimana ya? Tadi Pak Iskandar ada cerita. Kalau nanti dia tolak bagaimana ya? Itu adalah you keluarkan negative file-nya. Tapi kalau you keluarkan positive file-nya, nanti kalau dia terima bagaimana? Oh, kalau dia terima, aku langsung beli sate Padang. Ya, langsung beli martabak, enjoy di rumah. That is your positive file. Jadi sebetulnya chances-nya itu imbang, 50-50, tergantung you mau keluarkan file apa. Nah, setahun lalu saya berpikir, kalau saya buat training via Zoom ini, ada nggak orang mau beli? Nah, kalau saya keluarkan negative file, terus saya nggak akan mulai. Jadi keluarkan yang positif saja, ya, sehingga itu, walaupun bukan berarti Anda sudah keluarkan positive file, Anda itu sudah pasti berhasil. Bukan. Tetap harus consider, setiap perencanaan harus mempertimbangkan what if. Kalau ini terjadi bagaimana? Kalau orang belum tertarik bagaimana? Kalau orang menolak bagaimana? Itu semakin banyak Anda pikirkan, itu berarti mentalnya siap. Begitu kejadian penolakan, Anda sudah punya kamusnya. Ya, tadi juga pernah disinggung. Jadi Anda sudah punya jawaban-jawaban. Kalau nanti ditolak seperti ini, Anda keluarkan solusi apa, jawaban apa, itu sudah ada. Nah, terakhir sekali. 5 menit udah lewat mungkin ya. Jadi, siap Pak, siap. Jadi gini, tentang PD, kan PD tadi kan? Nah, Ya. PD.
PD itu menurut saya itu adalah terdiri dari Anda punya pengalaman, Anda punya keterampilan, Anda punya pengetahuan. Ya, nah pengetahuan dan keterampilan itu bisa dipelajari. Tapi kalau jam terbang, pengalaman tidak bisa dikebut. Ya, jadi pengalaman itu mesti slow but sure, setiap hari bertambah. Ya, jadi itu baru bisa dapat itu nanti namanya itu kita punya PD, percaya diri. Ya, ingat pengetahuan itu bisa diperoleh, keterampilan bisa diperoleh, tapi pengalaman itu mesti tunggu jam terbang yang udah banyak baru bisa. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kesalahan, maaf. Ya, luar biasa Pak Tan. Teman-teman tepuk tangan dong untuk Pak Tan. Tepuk tangan untuk Pak Tan. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung sesi ya. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya hari Sabtu seperti biasa ya. Nah, jadi teman-teman, di sini kita berbisnis di industri asuransi jiwa. Ya namanya berbisnis ini kita di sini jadi entrepreneur. Nah, satu hal kemampuan penting yang harus kita pelajari setiap saat yaitu menjadi proaktif. Nah, teman-teman leader, teman-teman agen ya, ketika sudah menjadi leader, teman-teman juga punya tanggung jawab terhadap teman-teman agent di bawahnya. Ketika sebagai agent, teman-teman juga sedang belajar menjadi proaktif, menjadi leader. Inilah karakter leader yang paling penting. Jadi minimal di setiap meeting kita adalah kesempatan untuk belajar. Karena kita sekarang juga jarang bertemu kan, jarang bertemu leadernya, jarang bertemu temannya. Jadi kesempatan seperti ini adalah momentum untuk belajar. Nah, ingatlah untuk hadir atau mengingatkan teman-teman kalau memang perlu diingatkan. Senin dan Sabtu pukul 6 dan pukul 2 siang ya. Nah, ini reminder dari saya. Nah, kita sudahi sampai di sini ya Pak Is ya. Nah, terima kasih untuk Pak Tan, terima kasih untuk Pak Iskandar. Kita juga beri applause dari studio ya, dari ruang job ya. Terima kasih sudah hadir bersama kita. Jadi semoga bermanfaat dan sukses untuk semuanya. Sampai jumpa.